Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta dari Pasar Ibu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita baik-baik saja. Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus, damai Kristus melimpah selalu dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3:19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi orang Israel. Ketika orang Israel jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa penyembahan berhala, saudara-saudara, maka Tuhan menghukum mereka dengan tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun. Sehingga bangsa itu mengalami kekeringan, mengalami, saudaraku, ya, malapetaka. Tuhan menegur, Tuhan menghajar mereka. Apakah tujuan daripadanya? Supaya mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi tujuan Tuhan menegur, Tuhan menghajar kita, Dia mengasihi kita. Mari sadari Tuhan mengasihi kita. Dan apakah tujuan dari tegurannya? Tujuannya supaya kita berbalik, bertobat, menyembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, baru ini viral di sosial media bagaimana di suatu kota, yaitu kota Mekah, mengalami namanya badai, petir, dan juga saya lihat videonya banyak orang tercampak. Banyak orang, saudaraku, begitu resah, ya, karena badai yang kencang ini dan juga petir. Saudara-saudara, kita simak cuplikan berikut ini. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi jika kota Mekah diguyur hujan, angin, badai, dan petir. Allahu Akbar, orang-orang sampai berterbangan gitu ya. Dan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 22 tahun 2023. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ya keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudara, apakah tanggapan saudara ketika saudara melihat video ini? Apakah yang sedang terjadi ini itu betul teguran dari Tuhan? Ataukah ini secara kebetulan saja? Saudara boleh tulis di dalam komentar. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pastor, saya tidak mau menghakiminya, dan saya tidak mau menanggapi tentang itu. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada kita, apapun saudara-saudara teguran, apapun bencana yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mari kita sadari, mari kita bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kita berkata, aku menyembah Allah, aku menyembah Tuhan yang hidup, sementara perbuatan-perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan pernah mengaku punya Allah. Jangan pernah mengaku aku menyembah Allah kalau perbuatanmu tidak sesuai dengan karakter Allah. Apakah Allah menghendaki demo? Apakah Allah menghendaki pembunuhan? Apakah Allah menghendaki perzinahan? Tentunya tidak. Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka kita sebagai umatnya yang menyembah Dia harus hidup kudus. Alkitab mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Maka kita sebagai umat Tuhan harus menjaga hati kita kudus, perkataan kita kudus, ucapan kita, tingkah laku kita kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan kita harus tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna kita harus tahu. Apakah di hadapan Tuhan berkenan untuk demo-demo? Tentunya tidak. Apakah berkenan di hadapan Tuhan menyerang agama yang lain? Tentunya tidak. Apakah berkenan di hadapan Tuhan membunuh, berzina? Tentunya tidak. Apakah berkenan di hadapan Tuhan mencuri dan lain-lain sebagainya? Tentunya tidak. Saudara-saudara, mari kita sebagai umat Allah, yang mana kita tahu Allah adalah satu. Dialah sang pencipta alam semesta. Mari kita hidup benar di hadapannya. Puji Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Kiranya lewat video ini saudara diberkati. God bless you. Shalom.